Alhamdulillah masih diberi umur panjang, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Mbak semua, teman-teman, sobat. Harapan saya buat Mbak semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, murah rezeki, awet momong anak putu nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Mbak, kali ini saya akan berbagi tips masalah kipas, perawatan kipas. Di sini saya bagi menjadi dua bagian. Ini saya punya kipas ini bermasalah. Sekalian saya berbagi tips ya. Dalam beberapa kasus tips kadang-kadang mungkin terlepas dari mungkin ada kerusakan, Mbak ya. Ini terlepas dari kerusakan, ada beberapa kasus yaitu kotoran. Di sini saya bagi jadi dua. Kenapa saya bagi jadi dua bagian, Mbak? Karena dimana satu posisi kipas ditaruh di luar, yang satu di dalam kamar. Dalam artian kalau di luar itu rawan debu, Mbak ya. Contoh ini di saya itu di posisi di dekat jalan raya yang mana kipas itu setiap 15 atau 20 hari sekali itu harus dibersihkan. Kalau tidak bersihkan macet, Mbak, kira-kira begitu. Dan untuk yang macet yaitu bisa membongkar, ini sudah saya bongkar, Mbak ya. Bisa membongkar kipasnya, kita bongkar. Ini begini, Mbak ya. Sebelum saya bongkar kita bongkar kipasnya. Setelah bagaimana, Mbak ya, sebelum kita bongkar ini saya sekalian masalah, Mbak ya. Ini kipas saya ini bermasalah, dia tidak mau mutar, Mbak. Dia tidak mau mutar. Tapi ada ada satu saya curiga, karena kalau kipas itu tidak mau mutar, otomatis diputar begini itu tidak mau, Mbak. Diputar begini itu tidak mau. Ini masih mau, tapi dikasih nyala dia berdengung saja, dan ini malah diputar malah susah. Waktu dia menyala diputar itu malah susah. Di sini dilepas dia malah enak. Di sini saya mengindikasikan walaupun mungkin nanti ditaruh pembersih mau, nanti dia tidak lama akan begitu lagi. Ditaruh oli ataupun gemuk, tidak lama pasti akan begitu lagi. Jadi kesimpulan saya, kalau diputar posisi begini mau, tapi dikasih nyala tidak mau, itu terlepas dari gulungan yang bermasalah, yaitu dari kapasitornya, Mbak ya. Dari kapasitornya yang sudah suak. Nanti kita coba tes ukur, Mbak ya. Kita bongkar, kita tes ukur. Dan sebelum kita bongkar, kita ukur, saya lanjutkan yang tadi, Mbak ya. Untuk komputer yang posisinya di dalam rumah, di dalam kamar atau di ruangan yang artinya tidak terbuka, tidak di ruangan terbuka atau di pinggir jalan, bisa jika bermasalah kipas bisa dibuka semua, dibersihkan. Pertama, Mbak ya, dibersihkan pakai thinner. Saya pakai thinner ini, Mbak, pakai thinner begini, dituang di botol kecil, dibersihkan begini atau dibongkar semua, dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan pakai tisu, Mbak ya, dibersihkan pakai tisu. Setelah dibersihkan pakai tisu, coba tes, insya Allah berputar. Dan kalau khusus untuk yang di kamar, kalau mau menambahkan mungkin ada suara dejit agak kasar, bisa menambahkan menyemprot dengan 4WD setelah thinner kering, Mbak ya. Setelah thinner kering semprotkan 4WD, atau menambahkan gemuk ataupun oli atau minyak pelumas lah, kira-kira begitu. Tapi di sini saya tidak sarankan untuk menambahkan setelah memberikan yang di luar ya, Mbak. Untuk kipas, khusus kipas yang di luar ruangan, di dalam artian posisi terbuka, jangan memberikan oli, baik oli, baik gemuk ataupun menyemprot dengan begini. Jangan, saya sarankan jangan, Mbak. Karena efeknya mungkin nanti dia akan berputar, tapi tidak lama. Mungkin dalam artian non stop, Mbak ya. Kalau ini kipas termasuk non stop, nanti mungkin 1 minggu dia sudah lambat atau mungkin malah berhenti. Kenapa alasannya begitu, Mbak? Karena begini, sifatnya gemuk, baik oli
itu nanti kalau ada kotoran langsung menempel Mbah. Kalau menempel mengakibatkan di dalam itu malah kotor. Jadi kesimpulannya malah tidak bagus. Kalau di dalam ruangan mungkin oke, tidak terlalu masalah. Tapi kalau di luar saya sarankan jangan. Mending thinner saja. Mending kita taruh thinner saja. Setelah ditaruh thinner, sudah dibersihkan, di sela-selanya dibersihkan dengan dengan menggunakan apa Mbah, tisu. Dorani ambilkan tisu nak. Dengan menggunakan tisu, habis itu tambah lagi thinner lagi Mbah. Jangan ditaruh setelah thinner kering, jangan ditaruh oli. Jangan ditaruh oli Mbah ya. Nanti efeknya tidak baik. Tidak lama akan berhenti lagi, paling jangka 1 minggu atau apa. Kalau memang dipakai nonstop apa itu tidak bagus, nggak lama akan begitu lagi. Ini contoh lah ini Mbah, ini tadi sudah kita lihat Mbah ya, tidak berputar ya. Setiap kasih nyala ini tidak berputar, padahal kalau di posisi mati enak diputar, tapi kalau dikasih nyala malah keras. Sekarang coba tes, saya berikan 4 WD sebagai penambah pelumas. Kita sekarang nyalakan, mau berputar Mbah, mau berputar. Saya menyimpulkan di sini bukan masalah kalau tadi kan tidak mau, padahal kalau diputar begini enak Mbah. Saya menyimpulkan di sini kayaknya kapasitornya mungkin suak Mbah. Kebetulan ini mesin sudah saya ganti Mbah. Jadi buat teman-teman yang kipasnya rusak atau apa, mending kalau tidak mau memperbaiki langsung belikan mesin, ada dijual di toko-toko elektronik. Kalaupun tidak sama, cari yang dudukannya sama, tapi mungkin nanti efeknya untuk segi putar baliknya ya tidak mau. Ini sudah saya ganti Mbak, untuk segi muter-muternya sudah tidak berfungsi lagi ya. Tapi tidak masalah sih kalau saya, karena ini tetap dipikir ini tadi bagus Mbak ya, bisa naik bisa turun tapi tidak mau muter. Sekarang sudah mau Mbak ya, tapi nanti tidak lama, mungkin 1 hari lah dia akan error, dia akan lemah lagi. Sekarang sudah mau Mbak ya, sekarang sudah mau. Kita pasang ini pun nggak mau. Kita tes Mbak ya, saya tes mau, tapi tadi tidak mau Mbak ya. Sekarang kita tes, coba bongkar Mbak, kita tes kapasitornya. Kita cek, kita ukur kapasitornya. Oke Mbak, lanjut. Oke Mbak, kita lanjut ukur ya. Satu 45. Kayaknya masih bagus kapasitornya Mbak. Jangan-jangan sudah masih bagus kapasitornya Mbak. Jangan-jangan mesinnya yang rusak Mbak. Oke, coba kita tes dulu Mbak sesaat ya. Nanti bagaimana kita
infokan lagi, kita bikin videonya lagi. Kalau pepetnya tidak bisa ya terpaksa harus ganti yang baru, bukan ganti satu set Mbak ya. Paling saya belikan mesin saja. Untuk harga mesin terakhir lalu saya ganti ini harganya 65 Mbak, murah. Jadi kalau kipas rusak cukup belikan mesin saja. Model-model begini tuh model-model begini tuh cuma 65 ribuan Mbak. Sudah saya pakai lumayan lama Mbak ya, alhamdulillah enggak masalah. Cuma baru ini dapat masalah. Oke Mbak, kita lanjut tes dulu running. Oke Mbak, setelah running beberapa saat KO Mbak. Tadi kita berikan minyak, kita running muter. Kalau dipikir ini Mbak ya, ini muter ya, enak sekali. Tapi nah seperti lihat cuma berdengung saja Mbak. Muter saya kasih dekat Mbak ya, kita lihat ini. Dia sudah tidak mau mutar lagi Mbak. Dia sudah tidak mau mutar lagi. Kapasitor sudah saya pasang. Tadi sempat berputar, sekarang tidak mau berputar lagi. Coba sekali lagi. Nah, mau. Tapi tidak lama mati Mbak itu Mbak. Tidak lama mati. Tadi begitu juga dites. Nah, tidak mau. Posisi nyala nih Mbak ya, nyala. Tapi tidak mau. Kalau saya cek ukurannya masih bagaimana ya? Dibilang bagus, bilang rusak ya, Karena di sini tunggu dulu Mbak. 1,5 mikro, tapi saya cek tadi enggak sampai 1,5 Mbak ya, enggak sampai 1,5. Coba nanti saya coba tes ganti baru bagaimana. Yang jelas tadi kadang memutar kadang tidak, tapi banyak tidaknya Mbak ya, kira-kira begitu. Mungkin kurang power untuk si kapasitor yang sudah lemah. Oke Mbak, saya terus terang ada stok canibalan atau yang baru, jadi saya coba belikan dulu Mbak ya. Nanti setelah saya belikan baru dites lagi dan kita lihat sama-sama. Kalau kepepetnya memang rusak ininya ya nanti terpaksa ganti mesin Mbak ya. Oke Mbak, lanjut. Oke Mbak, lanjut. Setelah Ibu Negara tadi nyari-nyari rongsok, ketemu ini mesin yang rusak lalu. Itu ada kapasitornya. Kita coba tes. Ada 2 kapasitornya tadi. Ada 2 kapasitornya Mbak ya. Kita coba sekarang kita coba tes lagi. Ini tadi yang lama tadi Mbak ya. Kita coba tes. Sebenarnya tidak boleh dipegang dua-dua Mbak ya. Untuk pengetesan coba kita tes pegang satu saja anunya. Ini yang ukuran 1,5 Mbak ya. Kita coba tes. Ini yang dipakai di kipas tadi Mbak ya. Kita cek lagi. Tertulis ukurannya 1,5. Coba kita ukur. Itu Mbak ya, 1,4 ya, enggak sampai 1,5 Mbak ya, 1,455. Kita tes yang ini 2 mikro, kita coba tes. Dan nanti kita pasangkan. Ini video mungkin agak panjang Mbak ya, durasinya Mbak ya. Biar saja Mbak ya. Ini 1,6 sebenarnya sudah rusak Mbak ya. Kapasitor ini sudah rusak karena di sini menunjukkan 2 mikro, tapi
berhubung bawaannya ini tadi cuma 1,5, kayaknya bisa Mbak ya untuk mengkopel yang ini. Cuman kita coba tes dulu ini tertulis, ini satu ini tertulis 1,5 mikro. Kita coba tes. Di sini 1,5. Nah, ini yang bagus, Mbak. Ini di sini tertulis 1,5, tapi setelah dicek 1,53, jadi masih batas toleransi, Mbak ya. Coba sekarang kita tes ini. Sekarang kita tes yang ini, Mbak. Mau muter tidak dia? Karena kita lihat ini muternya enak, Mbak. Kita zoom lagi, kita tes. Nah, anda kelihatan Mbak ya. Kita tes pasang. Tadi sudah mau berangkat beli Mbak ya, tapi ibu negara tadi sempat nyari dan dapat. Kita coba cek. Nyalakan. Masih tetap Mbak. Berputar. Tetap tidak mau Mbak. Coba kita tes yang setiap melepas megang kapasitor kita koslet dulu Mbak ya. Kita tadi ada yang 2 mikro yang lemah tadi Mbak. Tes tadi 2 mikro menurun ke 1,6 Mbak ya. Kita tes. Sip Mbak. Alhamdulillah ini sudah bisa ya, tanpa dibantu dorong. Ini sudah bisa dilihat aman Mbak, fix, kasus berarti selesai. Jadi ke depan mungkin kalau mungkin terjadi seperti ini, buat Mbak semua bisa mengganti kapasitornya, yang jelas kapasitor bermasalah, dan bisa juga mengganti nilai dengan nilai kapasitor yang ini, contoh ini 1,5 mikro Mbak ya, bisa membeli yang 2 mikro, tapi ya ini tidak dianjurkan Mbak ya. Mungkin untuk segi tarikan yang sudah melemah atau bagaimana, daripada kita harus membeli kipas baru, enggak apa-apa Mbak ya, mengganti dengan yang nilai yang agak tinggi, dengan 2 mikro, tapi mungkin akan berdampak sedikit agak boros untuk konsumsi listriknya Mbak ya, mungkin ya. Untuk hitung-hitungannya begitu, tapi untuk tarikan pertama dia akan lebih kuat, tapi untuk konsumsi mungkin bisa jadi anda terlalu beda jauh Mbak ya, karena cuma selisihnya cuma sedikit. Cuman ini untuk tarikan pertama saja Mbak ya, supaya kipas bisa berputar. Karena seperti yang kita lihat tadi, kita ukur ini tadi 1,5 tapi lemah, tidak bisa Mbak ya. Kalau dipikir ingat Mbak ya, dengan catatan ini diputar posisi mati, diputar bagus Mbak ya. Kalau diputar memang berat berarti bermasalah dia. Tapi kalau diputar ringan tapi kok enggak bisa muter, nah itu bisa jadi dari kapasitor. Ini contoh 1,5 tadi lemah Mbak ya. Saya ganti yang ini tadi kapasitornya bisa dibilang bagus, karena ini nilainya 1,5. Setelah saya ukur tadi 1,5
lebih ya, intinya masih batas toleransi pakai, tapi tetap setelah saya hantam pakai ini, saya pakaikan yang 2 mikro. Walaupun ini kapasitor ini sudah rusak Mbak ya, sudah rusak ini kapasitor, sudah mengalami suak karena ukurannya 2 mikro, tapi saya ukur tadi kan 1,6. Saya pasangkan di sini masih jalan dan bisa mengangkat kipas ini. Berarti kesimpulannya bisa dipakai ya. Kayaknya itu saja Mbak ya untuk tips kali ini masalah kipas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Mbak semua dan sobat-sobat semua. Ke depan mungkin kalau ada video yang lain insya Allah yang sekiranya bermanfaat akan saya upload lagi ya, daripada tidak mengupload video apa-apa Mbak ya. Oke Mbak, kayaknya itu saja ya buat Mbak semua. Harapan saya ya senantiasa selalu mudah-mudahan sehat, tidak kurang suatu apa, nggih, murah rezeki ya buat Mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur. Dan akhir kata Kirusalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativiti Mbak. Sip.